teman-teman Ekenen Squad, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Ketemu lagi barengan vlog Igo Let's Go. Oke, yang pasti setiap ada kehadiran Igo di channel YouTube-nya Eken9, udah pasti kita bakal main-main sama Igo. Terus juga kita bakal bagi-bagi tips. Nah, tips hari ini saya mau ngucapin terima kasih juga untuk subscribernya Eken9 Dog Training yang sudah memberikan komen dan juga request untuk hari ini bagaimana cara melatih anjing jalan. Waduh, sebenarnya gampang ya. Tapi kebanyakan mungkin teman-teman ada yang salah penanganan sehingga mungkin doginya jadi macet atau mogok untuk diajak jalan-jalan. Oke? Dan hari ini saya bersama Igo ini ada di fasilitasnya Eken9 Swimming Pool, dan ini adalah fasilitas terbaik yang kita punya dan bisa teman-teman nikmati barengan anabul kalian dengan cara kalian datang ke sini langsung untuk berenang, ataupun juga kalau misalnya teman-teman menyekolahkan doginya di Eken9 ataupun ikut program-program pelatihan dari Eken9 bisa langsung menikmati fasilitas kolam renang di Eken9. Lihat nih, airnya jernih banget dan setiap hari dibersihkan. Oke? Yang pasti aman di sini ada dua tipe kolam renang, ada kolam renang yang besar dan juga ada tipe kolam renang yang kecil. Kamu bisa langsung nikmati fasilitas kolam renang Eken9 dengan langsung aja datang ke sini. Atau yang mau tanya-tanya langsung DM. By the way, sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik dulu like-nya, subscribe dan juga share. Oke? Oke teman-teman Eken9 Squad, kita langsung masuk ke tips gimana cara ngajak anabul kalian jalan-jalan. Ini tips ala Eken9. Seperti biasa, saya masih menggunakan body harness di sini, terus juga dengan tali. Dan yang pasti udah pasti ya, kita latihannya barengan Igo Let's Go. Oke? Dan jangan lupa selalu bawa treat ya atau reward. Teman-teman, selalu pastikan saat memberikan makanan, terutama makanan pokok ya, itu selalu diberikan ketika berkegiatan bersama anabul kalian. Supaya apa? Supaya dengan makanan ini dia lebih fokus, kemudian juga si anabul kalian bisa menuruti keinginan dari teman-teman semua di rumah. Oke? Di sini saya pakai body harness dengan tujuan supaya tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif. Makanya untuk awal saya pakai body harness supaya tidak ada misalnya kalau misalnya nggak sengaja talinya keinjek atau apa, jadi doginya seperti dikoreksi. Makanya saya pakai body harness supaya lebih aman. Nah, seperti ini awalnya. Jadi untuk awal-awal ya teman-teman, latih dogi teman-teman dengan seperti ini. Atau orang-orang biasa bilang luring ya. Ini dengan cara supaya dogi teman-teman mengikuti arah gerakan tangan yang di dalam genggaman tangan ini adalah makanannya dogi teman-teman. Oke? Nah, untuk awal latihannya di area yang aman, di area yang tenang seperti ini ya. Ini dengan tujuan supaya dia fokus ke kita. Supaya fokus ke gerakan tangan, supaya dia mau mengikuti kita ke mana arah berjalannya. Nah, selain di tangan kanan juga bisa dengan tangan kiri juga seperti ini ya. Nah, ini suatu kegiatan yang positif ya, dia juga jadi termotivasi untuk mengikuti gerakan kita, arah jalannya. Oke, kalau misalnya sudah mulai fokus di gerakan kanan atau ke kiri, baru kita mulai dengan berjalan ya. Kita coba jalan kayak gini. Oke, tuh ya, talinya kendor aja teman-teman, jangan ditarik-tarik. Nah, kunciannya adalah dengan ini makanan di tangan kita kayak gini ya. Ya, begitu dia dekat, kita kasih reward. Oke, dekat, kasih reward. Oke, panggil Igo, reward. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memberikan makanan setiap melakukan panggilan itu diakhiri dengan pemberian reward ya. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan namanya, itu yang pertama. Kemudian dia excited ketika dipanggil namanya karena dia tahu dia akan mendapatkan hadiah dari kita ya. Kayaknya di area yang tenang ini cukup bagus. Kita akan mulai ke depan ke area jalan raya. Ayo.
teman-teman Action Squad, sekarang saya ada di area yang cukup banyak distraksi. Gangguannya ini ada kendaraan, tapi masih di dalam area pekarangan Eken9 karena ini pagar batas bagian dalam dan juga pagar batas bagian luar. Ini di sini untuk awal kita kasih adaptasi dulu, jangan langsung keluar supaya dia melihat dulu situasi dan selalu berikan kegiatan yang membuat dia termotivasi terus ke rewardnya, ya. Jadi kita mulai lihat, Igo mulai agak kebingungan ya, tuh dengan adanya suara, ya, nggak senyaman waktu tadi di dalam. Tapi ini dengan makanan kita alihkan fokusnya supaya dia selalu dekat sama kita. Nah, problemnya teman-teman, ketika teman-teman tidak melakukan kegiatan seperti ini, apalagi melatih doginya tanpa hadiah atau reward, dan juga menggunakan equipment body harness, itu biasanya doginya karena penasaran jadi terbiasa untuk narik teman-teman pada saat jalan, ya. Makanya dengan makanan ini, walaupun menggunakan body harness, kita biasakan dia untuk selalu datang ke pemiliknya atau ke handlernya, ya. Nah, seperti ini, lihat nih, dia lihat mulai kanan kiri, mulai adaptasi, ya. Setiap dia lihat fokus ke kita kasih makan. Ini hal yang membuat anak bull kalian di rumah jadi lebih fokus, jadi lebih mau dekat dengan kita dan juga mengurangi tingkat narik-nariknya. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita tidak ada sesuatu yang menarik, ya otomatis doginya nggak mau ikut ke kita. Nah, ini kita lihat ya, Igo udah mulai fokus, udah mulai nyaman di dalam pekarangan. Nah, kita sekarang mau coba keluar. Yuk, kita keluar. Come on, Igo. Come on. Oke, ini hari pertama Igo keluar. Kita bisa lihat ya teman-teman, Igo agak kebingungan dengan situasi di luar sini. Tapi saya biasanya membiarkan dia untuk adaptasi dulu, ya, biarin dia cium-cium, ya, biarin dia untuk explore dulu tempatnya. Saya nggak kasih perintah apapun, biar dia nyaman dulu, ya. Tadi di luar gerbang kita bisa lihat ya, dia ada ragu sedikit, tapi sekarang udah mulai sedikit relax. Nah, kita biarin dulu biar dia menikmati suasana nih, ada mobil, motor, terus juga ada gerobak, ya. Nah, oke. Mungkin dia mau cium-cium lantai atau apa, nggak apa-apa, kita biarin dulu. Ini situasi yang normal, jangan dipaksa untuk memulai kegiatan, ya. Biar dia tenang dulu. Oke. Nah, dia udah mulai lihat sana sini. Nah, kita sekarang mulai. Begitu Igonya mulai ngedeketin kita mulai untuk kasih makan. Oke? Nah, seperti ini. Come on, Igo. Good. Kuncinya ngajak jalan dogi itu adalah teman-teman selalu kasih motivasi dia untuk dekat sama kita. Nah, seperti ini. Nah, motivasinya dengan apa? Motivasinya dengan makanan. Ya. Oke, kita mulai coba latih jalan. Come on, Igo. Ya, ini posisi di kanan seperti ini. Ketika kita berhenti, usahakan selalu doginya untuk berhenti juga. Ya, seperti ini ya. Berhenti juga. Supaya apa? Supaya membiasakan dia nggak narik-narik. Apalagi kita pakai body harness ya. Kalau nggak dibiasakan untuk berhenti, kemudian dia juga ikut berhenti, otomatis apalagi jenis bagian Malinois nantinya udah gede, akan lebih sulit. Sulitnya apa? Karena dia akan narik-narik kayak gini. Oke, ya, tuh, lihat kan? Untuk kita berhenti, Igonya ikut berhenti juga. Nah, ketika dia dekat kita kasih rewardnya, oke? Panggilan terus, come on, Igo. Good. Oke, latihannya nggak perlu lama, yang penting kita udah lihat Igonya udah mulai santai, nggak kebingungan kayak tadi waktu pertama keluar, cukup. Dan kita langsung masuk lagi. Jangan lupa dipuji ya. Yeah, good boy. Come on. Yeah, good boy.
Oke teman-teman Agadan Squad, kita hari ini sudah menyelesaikan request dari teman-teman. Itu adalah sedikit tips, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melatih dogi-dogi teman-teman untuk jalan ya. Jadi jangan lupa tahapannya, yang pertama lakukan pelatihan, selalu memberikan motivasi dengan hadiah berupa makanan, pujian, kasih sayang, ya kan? Supaya dia selalu termotivasi untuk dekat sama kita. Itu satu kuncinya. Yang kedua, mulai pelatihan dari tempat yang lebih mudah dulu, yang sepi, tidak ada gangguan, tidak ada distraksi ya, supaya dia lebih fokus. Kalau misalnya sudah mulai fokus, teman-teman bisa langsung bawa ke area yang sedikit lebih ramai, atau misalnya yang ada gangguan kendaraan, ada gangguan orang ya. Mulai dari situ dulu. Nah, kalau misalnya udah lebih bagus, teman-teman bisa mulai melakukan pelatihan dengan gangguan hewan. Misalnya di daerah teman-teman ada kucing ya kan, di daerah kompleknya, atau misalnya di daerah teman-teman ada kuda atau apapun lah yang sifatnya mengganggu untuk anabul kalian. Untuk yang gangguannya berupa hewan lagi, lakukan terakhir. Kenapa? Karena biasanya dogi itu kan dia punya insting berburu ya kan, itu akan lebih sulit. Jadi tantangannya lebih berat. Makanya untuk hal-hal yang sulit itu lakukan ketika mereka sudah siap atau mereka sudah lebih tenang. Ya. Nah, itu tips yang saya bisa berikan. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya lagi nih seputar tips melatih dogi, silahkan langsung komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu support Eke9, yang selalu pantengin channelnya Eke9. Jangan lupa sekali lagi klik like-nya, klik subscribe-nya, share, dan juga komen. Ya, jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Eke9. Kapan? Igo.